Anda? Saya dengar Kita semua di sini mau ngajak teman-teman buat ibadah online bersama. Kita di sini bakal berbagi sukacita, ceria, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, kita di sini sama-sama tahu, sama-sama merindukan hadirat Tuhan, apalagi sama-sama merindukan untuk ibadah bersama di gereja. Tapi di sini kami akan menyalurkan semua kerinduan kita melalui via online ini ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk pujian pembuka kita akan bersemangat bersukacita bersama-sama melalui pujian Allah Sanggup. Teman-teman, kita akan memasuki doa syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu sangat bersyukur bisa mengadakan ibadah via online Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Kau yang selalu sertai kami, pimpin kami, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, hadirlah di setiap kehidupan kami, di setiap apapun yang kami lakukan, semuanya itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersukacita hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan memasuki pemberitaan firman. Sebelum itu, kita sama-sama merendahkan hati dan pikiran kita yang hanya tertuju pada Tuhan melalui pujian Kau harapan dalam hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh sama-sama merenungkan kembali akan firman Tuhan. Tuhan, bukakan setiap hati pikiran kami ketika firman-Mu ini boleh disampaikan, boleh tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, saya memberi tema dalam renungan kali ini adalah PHP, pemberi harapan pasti. Nah, kata PHP tentu tidak asing bagi kalangan anak muda. Tentu setiap kita pasti pernah di PHP-in. Tentu pasti kita pernah mengalami apa sih itu PHP, pemberi harapan palsu. Mungkin kita pernah di PHP-in sama seseorang yang dekat dengan setiap kita. Mungkin kita pernah di PHP-in sama teman kita. Mungkin kita pernah di PHP-in sama sahabat kita. Tentu kita merasa jengkel, tentu kita merasa tidak enak di PHP-in oleh seseorang. Itu yang membuat hubungan kita dengan sesama kita terkadang itu menjadi renggang dan menjadi saya tidak mau lagi berkata atau berteman dengan dia, karena dia adalah seseorang yang PHP, pemberi harapan palsu. Dan di sini sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa ketika kita mengharapkan kepada sesama manusia, tentu akan mendapatkan sebuah kekecewaan. Saya manusia dan berharap kepada manusia, itu akan mengecewakan. Di sini dalam firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita, saya akan bacakan sekali lagi bagi teman-teman. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berharap kepada manusia, seperti tadi di awal saya sudah ceritakan, tentu kita akan mendapatkan kekecewaan. Karena manusia pada intinya yang mengecewakan. Tidak ada harapan yang pasti di dalam manusia. Karena manusia itu adalah manusia yang terbatas. Manusia yang punya kekurangan dan punya kekurangan-kekurangan lainnya yang kita tidak ketahui. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena sudah ada Roh Kudus yang diam di dalam setiap hati kita. Dan Roh Kudus itu akan memimpin setiap kehidupan kita. Maka dari itu, berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Pemberi harapan yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Manusia mengecewakan karena memberi harapan palsu. Tetapi Allah, tetapi Tuhan Yesus itu tidak akan pernah memberi harapan yang palsu. Tetapi Dia akan memberi harapan pasti. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita ambil contoh, kita bergumul pada saat ini, bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa-bangsa dunia bergumul karena COVID-19.
Ada banyak sekali prediksi dan dugaan manusia bahwa COVID-19 ini akan berakhir di akhir tahun 2020. Ada yang mengatakan juga bahwa COVID-19 ini tidak akan pernah pergi dari dunia ini. Itu praduga manusia. Bagaimana dengan praduga Tuhan Yesus? Bagaimana dengan praduga Allah yang empunya segala bumi serta isinya ini? Siapa sangka kalau bisa saja Tuhan mencurahkan kekuatannya, keajaibannya, kemahakuasaannya. Kalau COVID-19 ini besok bisa luntur, bisa pudar, dan semua orang-orang di dunia ini bisa beraktivitas kembali. Siapa sangka dan siapa duga? Karena Tuhan adalah Sang Pemberi harapan yang pasti. Dugaan manusia bisa meleset, tetapi dugaan Tuhan itu tidak akan pernah meleset. Mungkin kita juga bergumul pada hari ini dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita juga mungkin dengan si doi, dengan kekasih kita. Bagaimana ya hubunganku dengan dia? Letakkan semuanya kepada Kristus. Bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam relasi kita dengan pasangan kita, atau bergumul dengan studi kita, bergumul dengan perkuliahan kita, atau bergumul dengan apapun. Hei, sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, letakkanlah semuanya itu kepada Allah. Letakkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Sang Pemberi harapan yang pasti. Jangan berharap kepada manusia, jangan mengandalkan manusia, karena manusia mengecewakan. Tapi berharaplah kepada Allah. Tapi berharaplah kepada Kristus, Sang Empunya kehidupan setiap kita. Sekali lagi saya mengajak kepada sobat muda yang ada di rumah, seperti firman Tuhan pada hari ini, bahwa Kristus sudah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, untuk kita didorong semakin percaya, untuk kita didorong semakin dikuatkan, semakin dihiburkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita berpengharapan kepada Allah, kepada Kristus. Karena di dalam Dia tidak ada yang palsu, tetapi yang hanya ada kepastian. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita mau meletakkan segala pengharapan, segala kegelisahan, segala ketakutan, segala kekhawatiran, kita tidak bisa menerawang kehidupan kita ke depan. Tapi letakkanlah semuanya itu kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Karena Dialah yang empunya harapan pasti. Asalkan kita mau bertekun, kita mau taat, kita mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Alkitab yang kita punyai di rumah kita masing-masing. Intinya itu, kita berpengharapan kepada Allah, kita berpengharapan kepada Yesus Kristus. Maukah kita taat dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita? Taat dan percaya bahwa di dalam Dia semua pengharapan itu akan menjadi pasti. Maka saya mengajak kepada sobat muda yang ada di rumah, berpengharapanlah kepada Allah, berpengharapanlah kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada sebuah kepastian. Kuncinya taat dan percaya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk renungan yang singkat ini, di mana mengajarkan setiap kami, di mana mengingatkan setiap kami bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Ketika kami boleh menilik dalam kehidupan kami, seringkali kami berpengharapan kepada manusia yang tidak pasti. Manusia kerap kali memberi pengharapan yang palsu, tetapi Allah kami, yaitu memberi harapan yang pasti. Tuhan ajarkan kami untuk bertekun, untuk percaya kepada Engkau. Sebagai kuncinya bahwa kami mempercayai bahwa Engkau ada memiliki pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Teman-teman, untuk merespons firman yang baru saja kita dengar, mari kita menyanyikan lagu Walau Tak Dapat Melihat. Walau tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau tuntun langkahku. Dapat aku miliki dalam hidupku, percayalah rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Teman-teman, pada saat ini marilah kita bawa setiap pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan kami pada saat ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mau membawa setiap pengharapan-pengharapan kami kepadamu, di mana pada saat ini di tengah-tengah kami ada virus corona. Engkau tahu bahwa beberapa aktivitas kami mulai terganggu, bahkan sebagian dari kami harus kehilangan pekerjaan. Kiranya ya Tuhan, Engkau kembali sediakan pekerjaan bagi kami yang sesuai dengan kemampuan kami dan keberadaan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang mungkin terhambat karena tidak dapat lagi datang ke sekolah untuk belajar seperti biasa.
Kiranya Tuhan tetap memampukan kami belajar di rumah dan tetap memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang berada dalam kelemahan tubuh atau menderita sakit penyakit. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap sakit dan penyakit kami, dan kiranya pemulihan boleh Engkau sediakan sehingga kami dapat beraktivitas kembali. Kami berdoa bagi setiap kami yang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan berikan pasangan yang sepadan sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami dan dapat menerima kami apa adanya. Dan yang paling penting adalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ada banyak pergumulan-pergumulan dan pengharapan-pengharapan kami yang tak dapat kami ucapkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang akan memberi yang terbaik bagi kami semua. Dan pada saat ini untuk menyempurnakan doa syafaat kami akan menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri kebaktian kita pada saat ini, saya mau mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu Tuhan Punya Cara. Demikianlah rangkaian kebaktian kita pada saat ini. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu dan dalam keadaan yang baik. Kami para petugas kebaktian pada saat ini mengucapkan selamat malam Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.